itu selalu saya gelantang nek carane wong Jawa. Dari kecil udah tak jemur tanpa naungan, kudanan karepmu, kepanasan karepmu. Bahkan saya pernah dilokke karo orang lain, "Loh Mas, jam 9 kok disiram kok malah mati loh." Saya jawabnya, "Merah tak siram garing." Karena saya nyiram jam 1 Pak. Kalau orang Jawa, orang-orang seangkatan bapak saya itu benih itu nggak boleh disiram siang-siang ketika panas. Saya juga paham itu. Tapi kalau itu tidak saya siram, pasti garing. Nah, ini pelakunya ada. Nek saya kami diceritani kalau delok lahane. Itu pepaya sudah ditanam Pak di tengah bedengan dengan jarak 2 meter kali 170 ya. Pak Ahmad mawon. Wong sing duwe kok. Kowe ndak kleru. Nah niku. Karena saya prinsipnya gini Mas, saya amati karena jamur akan menyerang itu pasti ada tanda-tandanya. Nah, sebelum tanda-tanda itu masuk, ya berarti saya masih aman. Tapi tanda-tanda masuk ya mau tidak mau saya pun juga harus menggunakan fungisida. Terus terang saya kemarin pakai fungi itu di 2 bedeng. Pertama karena ada temen yang pengen absen. Saya adukkan 1 tangki, saya bagi 2 orang tak suruh nyepray 1 bedeng selesai. Nggak tak lanjut lagi karena hanya untuk absen teman saja. Saya bantu musim hujan tetap Pak, kalau jenengan tetap lihat kondisi tanam juga. Iya, sekarang kan baru petik ke-6. Sudah hujan berat kemarin, hujan Jumat yang cukup panjang itu rontok juga punya saya. Daunnya rontok cukup banyak. Rontok pertama sekitar 30%. Saya tunggu sampai akhirnya rontok berhenti sekitar 50% yang sudah rontok. Tapi alhamdulillah hari ini rontoknya sudah berkurang. Mungkin sudah adaptasi dengan hujan mungkin. Saya juga rontok Mas. Dan kemarin memang di mana-mana sambat rontok. Rontok habis Pak rontoknya. Sabu ae. Rontok habis, kalau masih mau semi ya nggak apa-apa, kasih makan. Tapi kalau sudah nggak mau ya cabuti saja, diganti yang baru. Nah, beres nggak paling ya. Jen persa Pak, J. Nah kalsium nak selain CO2 niku ngopo? CaO2. Selain CaO, apa Pak? Kalsium itu produknya banyak sekali Pak. Terus toko niku kanton nyuwun. Gitu. Kanton nyuwun sedaya merek enten Pak. Nah niku. Kula pesen iki lho. Ah iya. Dameng tekon kok ya. iya. Bahkan saya dulu Pak, ini jujur bukan karena promosi. Saya itu tanam awal. Jadi hari ini tanam yang dipakai ngocor bukan air murni Pak. Jadi C blok G tak gocor itu saya pakai KH Pak. Ini bukan promosi loh, ini fakta yang saya lakukan. Jadi apa Pak? Ini semua pakai kok Pak? oh nggak apa-apa. Semua pakai produknya Mas Awang. Saya kalau tanam Pak, tanam cabai, tanam timun tuh kocoran pertama itu saya pakai 2 sendok KH untuk 20 liter air. Jadi nggak ngefek dong, sidik banget tuh. Nah, 1 jerigen 20 liter itu cuma kasih 2 sendok. Itu tak pakai untuk ngocor ketika kita tanam pertama. Kenapa? Yo, jadi kalsium asam umbati menghindari stres juga. Benar stres tak karku, benar stres tak cori kagak goyang menungui gitu aja. Itu sepemahaman saya. Dan alhamdulillah kemarin kita tanam 3.000 batang itu start dari pagi sampai sore, istirahat hanya ketika duhur. Saya kalau tanam itu bukan model sore atau malam. Kalau saudara saya kalau tanam sorenya malam sampai pagi. Yo. Kalau saya nanam dari pagi sampai sore, istirahat ketika duhur. Alhamdulillah juga nggak sulam. Karena bibit saya itu selalu saya gelantang nek carane wong Jawa. Dari kecil udah tak jemur tanpa naungan, kudanan karepmu, kepanasan karepmu. Bahkan saya pernah dilokke karo orang lain, "Loh Mas,
jam 9 kok disiram kok malah mati loh. Saya jawabnya, merah tak siram garing. Karena saya nyiram jam 1 Pak. Kalau orang Jawa, orang-orang seangkatan bapak saya itu benih itu nggak boleh disiram siang-siang ketika panas. Saya juga paham itu. Tapi kalau itu tidak saya siram pasti garing. Makanya daunnya harus ngeliling kabeh ya. Saya pergi dari pulang jam 12 nelak garing ya tak siram. Bahkan kalau saya punya bibit itu saya paling berat ninggalkan rumah. Pernah suatu saat harus ngantar istri ke Semarang, saya harus nyopir, saya bingung, ini jam 10 siapa yang tak kau kirim ya, saya telepon kakak saya, atau adik saya, tolong ini aku disirami, jam 10, aku karo jam 1, karo jam 3, saya pulang kan maghrib, aman, apa-apa yang penting nyiram mati terus. Jadi ini saya itu dari kecil sudah terbiasa dengan panas, memang ketika saya nanam dari pagi sampai sore pun nggak ada yang ngalung. Dan alhamdulillah nggak sulam, seperti Pak Slamet. Sulap mergo pangan gasir nek tempat saya itu. Pangan walang. Gitu. Itu pengalaman seperti itu. Bahkan benih sawi lagi meledak tak APP kok. Itu. Ada yang lain? Senang aku nek ming tekan-tekan ini. Tapi memang betul Pak itu kalau kaliber itu saya kira mendengarkan Bapak tadi bicara. Kami juga nanam kaliber. Memang beratnya itu 2 karung hanya 50 berapa gitu. Oh ya. Jadi bukan hanya saya sing rong mbakor pung 50 ya. Itu artinya di Bantul juga ngalami yang sama. Iya. Gitu. Nah itu sampai sudut ini kurang apa, saya kasih ini. Tapi tetap sama sekarang. Kula terus kula sigar Pak, kula delok isine. Oh isine sithik ya pantes nek enteng, atau mawon nek kula. Berarti rezekine segitu. Nah, terus besok lagi nandur liyane, itu aja. Saya kemarin saya sempat nyigar Pak, disigar memang isinya sedikit banyak rongga kosongnya. Makanya kalau yang dulu kan padat nggak ada rongga kosong. Nah ini ada rongga kosong berarti benar. Sebab kalau ini rongga kosongnya kan banyak banget, jadi lebih ringan gitu. Karena saya baru petik ke-6 kemarin, ini petik ke-7-nya mudah-mudahan 2 hari lagi. Pak, Monggo. ini bicara tentang sawi tadi Pak ya? Nggih, monggo. Jadi kalau misalnya sawi ditumpang sari sama cabai, Nggih. itu kan pemumpukannya kan nanti bakalan bareng ya Pak ya? Misalnya kan ini cabai, habis itu di selesai ada sawi gitu kan? Nggih. Itu nanti gimana Pak pemumpukan Pak? Atau pupuknya sekali aja dengan cabai atau pas waktunya sawi dipupuk juga gitu atau gimana? Kalau kita tumpang sari dengan cabai, ketika kita olah lahan cabai kan sudah ada pupuknya Mas. Nah, pengalaman saya, sawi itu sampai 3 kali seperti Pak Slamet, tanam pertama tanpa pupuk sama sekali. Cuman waktu itu karena saya dihina oleh orang-orang lewat, wah bakal dadi di sawine gitu. Lah, yo rada kemerokok no, mosok petani nandur sawi lah dadi gitu. Benar itu karena itu di pinggir jalan besar Mas. Pinggir aspalan sepanjang jalan itu. Wah, udah ngelok ora dadi. Terus saya cuman iseng-iseng aja itu. Saya ambil morden, terus terang ya, morden sama set A. Tak kasih mode sama set A, seminggu berikutnya wong sewi ngeloknya kaget. Kok iso kaya ngono piye? Nah, itu tadi. Dikocorke Pak. Saya kocor Pak. Gitu. Saya kocor modern plus set A. Alhamdulillah 300 meter panen 2.800.000 sawi ini. Gitu. Terus yang kedua, karena itu sudah tidak di lubang tanam, saya nanamnya di lubang calon pupuk. Itu sama, kita main kocor pakai nitrogen, tapi dosisnya terukur. Terukur itu saya cuma tak kasih 3 sendok Mas, tinggu sak nitrogen. Itu aja sudah gemuk-gemuk sawi ini. Terus yang ketiga saya tanam itu karena sudah ada cabenya rada gede, tak tanam yang kalenan yang sel plastik. Jadi kalenan yang sel plastik kok tanamin sawi kiri kanan sampai waktu nanam
wah kok aring-aring, begitu panen ya bingung juga. Mana arep mlaku kosong. Tadi yang satu juga Mas. Itu ketika panen saya bingung juga. Lah mlaku piye ya? Tapi alhamdulillah karena waktu itu saya punya pelanggan sekilo 5.000. Sekilo ki sini mung 4. Nah, nek saya nanam dalam satu baris itu lebih dari 400 batang. Artinya kan sokeh banget. Nah gitu. Jadi untuk motivasi aja, nandur sawi sawuragat nandur lombok gitu. Ini pupuknya cukup ada ya Pak ya? Pupuknya kalau sawi kan cukup nitrogen aja. Ini ojo oke. Tapi nek musim kemarau terserah. Nek musim hujan gini rasa dirapuke lemu. Aku suka tuh kudana bisa langsung lemu. Gitu Pak. Nek mangsa ketiga musim kemarau saya kasih nitrogen Mas. Nitrogen anggo set A. Nek set A larang duwe pupuk subsidi urea ya urea ora apa-apa. Urea saya masih beberapa sak kok ora tangguh. Oke, yang lain? Itu tadi Pak. Nggih. Pak Slamet ngendika mau pilih sak derengipun pun tanam cabe niku malah wonten pepaya. Pepaya oh nggih. Nggih. Dan niku mangke tetep nandur pepaya niku ra umure dawa. Nggih. Niku napa mangke nandur malih ya tetep nandur cabe malih ya tetep niku. Nah, ini pelakunya ada. Nek saya kami diceritani kalau ndelok lahane. Itu pepaya sudah ditanam Pak di tengah bedengan dengan jarak 2 meter kali 170 ya Ahmad. Pak Ahmad mawon. Wong sing duwe kok. Kowe ndak kleru. Nah niku. Wah. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau pepaya saya tanam itu dengan jarak 2 meter kali 170. Jadi 2 meter itu arah utara selatan. Kenapa? Sinar matahari kan datang dari timur Pak. Jadi saya jarak 2 meternya itu arahnya utara dan selatan. Terus arah ke timur baratnya saya pakai jarak 170. Alasan kenapa Pak? Karena alasannya karena sinar matahari itu daluarsa. Semua makhluk hidup itu membutuhkan sinar matahari cukup, oksigen cukup, udara cukup. Kan ingatkan deh. Nah, saya tanam pepayanya dulu Pak. Tadi sudah saya utarakan deh. Saya tanam pepayanya dulu. Setelah umur 20 hari, pepayanya saya potong Pak. Dari kita hitung daun paling bawah Pak. Daun paling bawah kita hitung 1, 2 atau 1, 2, 3 saya potong. Itu di usia 20 hari. Setelah saya potong nanti di usia 1 bulan saya baru tanam bawang merah. Tapi karena kemarin tak tinggal pergi ke Batang, tahu-tahu malah bawang merahnya udah ditanam bareng sama pepaya. Itu sama istri saya. Kasusnya sekarang begitu saya nengok lahannya loh kok berambang ditandur sampai men gitu deh. Jadi sebenarnya yang bagus itu pepaya dulu Pak. Kita tanam atasnya dulu. Selang 1 bulan atau selang 2 minggu baru kita tanam bawang merah atau sawi. Nah nanti di selang 1 bulan lagi baru kita tanam cabai. Nah jarak tanam antara bawang merah dan bawang merah saya pakai ukuran 20x20 Pak. Nih 20x20. Terus untuk tanam cabenya saya pakai jarak 60x60. Minimal biasanya kalau PPL itu biasanya standar minimal 60 itu standar minimal. Tapi kalau sudah petani itu semakin banyak populasi semakin banyak produksinya. Jadi 40x40, 40x50 gitu betul. Nah kena padak lebih mumet gitu betul. Nah kena layu ya bodohnya lebih mumet. Sing disakalake tandurane meneh kan ngaten nggih. Niku Pak. Kenapa saya menggunakan metode itu? Saya belajar manajemen. Jadi bawang merah kayak tadi Pak Endi nggih. Sawinya untuk modal cabai. Kalau saya ada 3 periode Pak. Bawang merahnya untuk mengembalikan modal, cabainya untuk membayar tenaga dan gaji petani. Nah, untuk pepayanya atau katasnya itu kan umurnya panjang Pak. Karena saya pernah nanam pepaya sekali panen 1 ton lebih. Ini dengan populasi jumlah batang tanaman 270 Pak. Ya tadi udah saya lihatkan videonya nggih. Itu 1 ton lebih Pak setiap panen. Jadi itu untuk pepaya itu untuk celengan untuk celengan masa depan atau celengan hari tua. Naik pulau saja kalau petani itu celengan saya hari tua. Jadi betul. Karena apa? Pepaya sudah nggak mengeluarkan modal Pak. Cabai sudah nggak mengeluarkan modal. Jadi murni ketika kita panen pepaya, saya yakin uangnya utuh. Gitu betul. Nah
Yang paling penting, petani pada umumnya dimanapun penyakitnya sama Pak. Siki rego api 70 80 ngisor nandur mesti mumet mulai. Gitu betul. Banyak sekali Pak terjadi di mana-mana. Saya kasihan betul Pak. Buat panen raya tidak terkontrol, ngisor kartu pulsa golek utangan. Gitu betul. Ngisor kartu pupuk golek sebrakan. Gitu betul. Kita belajar manajemen Pak. Ada sekitar hampir 40 petani milenial Pak yang saya dampingi. Alhamdulillah berhasil semua Pak. Caranya gimana Pak? Setiap kita panen, setiap kita jual hasil panen kita, coba Pak, simpan 20%. Nek kulo tegriyo Pak, bojo kulo niku ngantos apal karena napa ditulisi. Kaleng biskuit niku nggih ditulisi lahan, harian, taktis dan dalam arti taktis itu kebutuhan guys, kita terduga. Terus yang keempat adalah petani, berarti gue bayar petani nih guys. Caranya apa Pak? 20% hasil jenengan, misalkan jenengan nanam sedikit panen 100.000, minimal jenengan nyalain 20.000 Pak. Ini saya duitnya jenengan ampun dipendek duit 20.000. Biasanya jenengan panen maleh hasil 100.000 atau 150. Misalkan mau dapat 150, tambahin Pak jenengan nyalain 30.000. Itu bukan hak jenengan. Makanya jenengan dolakan gede kru griyo berantakan pakai perahu pecah. Selain apa? Uang lahan itu sama sekali tidak saya pakai Pak. Ketika cukup untuk beli mulsa, saya belanjakan untuk beli mulsa. Selain apa? Makanya kok kumpul kokean, tangannya tritik, wah tak jopo apa ya? Mau nonton pasar malam, gitu betul. Tapi nih jadi pulsa, orang mungkin atau kurang bel dadak adol pulsa siki, gitu betul. Itu yang saya dampingi petani milenial, hampir dari 40 petani milenial berhasil seperti itu Pak. 20% kembalikan ke lahan, gitu betul Pak. 20% kembalikan ke tanaman, gitu Pak, perawatan. Ojo tuku ultradot, tuku kain, tuku kalinet, ujung-ujungnya dompet meneh, gitu betul. Masih sisa berapa Pak? 60%. 60% bagi dua Pak. Yang 30% haknya jenengan, gitu betul. Yang 30% adalah kebutuhan taktis. Bahasa kebutuhan taktis itu kebutuhan yang tak terduga, gitu betul. Kados Pak Edi tidak menggunakan fungisida, misalkan dilalah dengan kalsium entek, kalhan entek, kalin entek, bisa pakai yang 30% itu Pak, gitu betul. Tapi nek jenengan panen dijual masukkan dompet, jual masukkan dompet, saya yakin Pak, ono pasar malam, ono jadilan. Ya sekali-kali yo madolan yo nongseng Bali nongseng tuku apa besoknya nggak lupa gitu betul tak terkontrol lagi harus tuku kain weh ora duitnya yo piye padahal habis panen. Itu salah satunya itu Pak. Makanya bagi saya terapkan ke petani, manajemen itu sangat penting Pak. Tadi Pak Adi bilang saya sekarang buka lahan besar-besaran Pak. Iya, memang saya akui Pak. Kok bisa? Ya bisa. Caranya seperti itu Pak. Saya sekali belanja pulsa sekali 6 roll, 4 roll. Saya simpan Pak. Nggak tahu mau dipakai kapan. Sampai orang orang tua saya itu sampai bingung Pak. Begitu Pak tuku pulsa kan, gue ngopo tuh argo kemul apa argo ya. Pulsa sing wingi baru digawa tuku meneh. Karena Pak saya yakin kalau masih bentuk duit, saya yakin pasti kita wah beli durian, fungu lagi Pak musim durian tuku durian, traktir ke konconen, sesok harus tuku pulsa mesti bingung. Kalau udah beli pulsa saya beli apa Pak? Pupuk. Saya nggak pernah beli insek fungi. Kalau itu saya beli insek fungi itu hanya kebutuhan. Kalau saya lebih royal di pupuk Pak, jujur aja. Saya jadi petani lebih royal di pupuk daripada di obat-obatan. Kalau misalkan itu membutuhkan fungi ya saya baru beli. Jadi tapi ada Pak petani tuku fungi ini siap kue, inseknya siap kue. Kata adalah doa. Jadi harus tuku fungi, yang esok udah patek siap kue semprote. Gitu benar. Kalau saya enggak, jangan bisa main ketemu saya Pak. Depan rumah saya sampai kemarin kehilangan NPK 16 Pak. Sekarang apa? Pupuk saya nggak pernah masukkan ke dalam Pak. Saya yakin aja tak taruh depan rumah. Begitu besok saya mau pupuk, alhamdulillah Pak,
pupuknya satu bagor dipinjam orang, sampai sekarang nggak pulang. Itu. Jadi saya lebih baik saya belanjakan itu Pak, saya tumpuk. Jadi suatu saat kapan saya menggunakan, saya membutuhkan, sudah nggak bingung lagi. Karena anu punya saya oke. Karena yang namanya toko pertanian itu biasanya kan buka jam 7:30, tutup 4:30, kira betul. Nah jenengan nginjang butuhke, seniki mboten enten, mesti ngertos iki saya buka, kira betul. Tapi kalau jenengan sudah menyediakan nutrisi atau pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman, kapanpun jenengan mau ngocor, kapanpun jenengan mau nyepray, otomatis kan jenengan sudah tersedia. Nggih sami kula kali Pak Edi Pak, nek rencang petani dolan teng ngene kula, nek lu gue tempawon, niku mesti do saja. Kita ke pertanian pindah ning omahmu po. Betul Pak. Saya sampai 2 lemari itu tak buka penuh semua Pak. Saya beli kalinet gak cuma 1, 2, 3 Pak. Sekali saya beli 1 dus Pak. Saya beli modal sekali beli 1 dus. Saya mau naik tumbas dus temas awang, nonton bonusnya Pak, potongan. Nenek tumbas eceran, nonton potongannya Pak. Pira masalah potongan? Gini betul. Nenek tumbas eceran teng toko, potongannya nopo, matur nuwun ya kamu dilarisi. Gini betul. Saya nyusul guys, saya bukan soko, bukan apa Pak. Itu karena apa? 20% Pak. Saya kumpulin 20%. Sering terjadi Pak. Saya di kumpulan ngaten iki nggih. Arisan nopo hasil kelompok tani nopo arisan warga nggih. Saya di berbagai tempat sering terjadi penyakit masyarakat penyakit petani selalu bermunculan. Tak utang gitu yo, misalnya butuh kumus saja. Dari arisan itu kan biasanya angsurannya kan per 8 bulan selapan dina nggih mboten. Nah, di situ Pak. Saya mulai belajar untuk manajemen buat jajar. Dipelajari situ Pak. Dan alhamdulillah yang sudah terbukti yang sangat luar biasa Pak. Dia bisa beli sapi 4, bisa bikin rumah, bisa beli sepeda motor. Di situ Pak. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol, ya nyun sewu Pak. Jangan harap jenengan mung iso keseletok. Jenengan harus itu gaji saka ngendi. Nggih mboten? Yakin saya itu Pak. Jenengan itu gaji saka ngendi. Sama Pak, saya punya anak 2 Pak. Oke, bukan masalah lebar atau luasan tanaman kita itu enggak Pak. Saya mulai dari petani milenial itu dari 500 meter Pak pertama. Naik 500 jadi 1000 meter, naik 1000 meter jadi 2000 meter. Jadi bukan luasan lahan, tapi manajemen kita. Bahwa luas lahan jenengan, kalau jenengan penggunaan uang tidak terkontrol, manajemen jenengan untuk sistem tanamnya tidak terkontrol sama aja Pak. Saya punya kenalan namanya profesor, nggak perlu sebutkan ya Pak. Saya ketemu 6 profesor di hotel Pak. Salah satu profesornya adalah gagal, bukan gagal panen Pak, gagal manajemen. Dia punya lahan di Sumatera sekitar 20 hektar. Padahal lahannya lebih luas dari saya. Saya nanya, hasil dari pertanian itu apa yang kamu dapat? Dia cuma ketawa. Sedulurku okah. Nah sedulur okah melu aku wae. Nek diundang pertemuan sedulur okah banget. Nggih betul. Itu Pak, salah satunya manajemen. Jenengan saged nanam, tapi nek manajemennya jenengan tidak terkontrol sama. Itu sering terjadi di mana-mana. Jadi ngatur nggih. Makanya berkali-kali saya sampaikan ke petani manajemen karena apa? Kasihan. Petani sudah meluangkan waktu, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran. Gitu betul. Nek udah tutusan saya akan jenengan mesti pikir. Gitu betul. Walah hutan wae kita tanduran kudu patek ora ya. Jangan sekali-kali mengucapkan itu, Pak. Kalau saya setiap hujan, saya selalu mengucapkan alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Karena apa? Nek musim kemarau bingung golek banyu. Nggih mboten. Napa meneh kula nandur brambang. Wong wingi niku kula ngantos WA-an kali Pak Edi. Sopo sing request banyu langit tak sawer dina iki. Nggih mboten. Betul itu Pak. Saya nanam bawang merah sudah ceblok 3 hari gak hujan Pak. Itu betul. Waduh. Saya kalau mau menurunkan mesin 2 unit, duit meneh Pak. Karena apa? Mikir mesin untuk bahan bakarnya, mikir tenaga untuk makan malamnya. Sampai saya teriak di grup Pak. Wis opo sing iso request banyu langit tak sawer dina iki jaluk piro. Betul itu Pak. Kecuali kalau cuma luasan 1000 meter tidak apa-apa nggih. Mungkin berapa jam selesai. Tapi kalau luasan sampai 6000 meter, mesin 2 bisa sampai 3 hari Pak. Karena ini mainnya bawang merah kan harus main air.
Gitu, 2 hari sekali, teman saya kan 2 hari sekali harus nyiram, 2 hari sekali nyiram. Alhamdulillah Pak, tadi sama kemarin, teman saya kan tadi cuma gerimis, kalau kemarin hujan lumayan lebat Pak. Alhamdulillah, jadi mesinnya nggak perlu diturunkan. Jadi ngatain nggih, monggo ada pertanyaan lagi. Mungkin karena itu udah malam waktunya nggih, monggo untuk UPT nggih, untuk pengendalian hama, gitu Pak.